Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya Dr. Catur Priambodo MKes, Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19 ini. Yang lagi marak ramai saat ini adalah terkait dengan disebut positif corona. Ya. Padahal hanya berdasarkan pemeriksaan rapid saja, rapid test saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rapid test itu hasilnya bukan positif atau negatif. Hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif. Apabila hasil dari rapid test itu reaktif, itu menunjukkan bahwa tubuhnya sudah punya antibodi. Dalam konteks kaitan dengan virus corona ini, tubuhnya sudah punya antibodi terhadap virus, bukan spesifik hanya virus corona. Maka yang disebut rapid test reaktif itu artinya tubuhnya sudah punya antibodi terhadap virus, semua virus, tidak selalu virus corona saja. Yang berikutnya, kalau non reaktif artinya tubuhnya tidak punya antibodi terhadap virus itu. Diasumsikan karena tidak punya virus, tidak punya antibodi, maka virus itu belum masuk ke dalam dirinya, atau sudah masuk tapi belum menunjukkan virulensi virus yang hebat sehingga membuat reaktif itu. Dalam konteks dalam konteks non reaktif, insya Allah itu tidak terlalu masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat dikatakan reaktif, kemudian di luaran, begitu keluar reaktif, di luaran yang ada adalah bahwa yang bersangkutan positif corona. Nggak bisa. Positif tidaknya corona hanya bisa dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan swab tenggorokan itu, atau PCR, polymerase chain reaction. PCR itu hanya pada saat ini hanya ada di pemerintahan, bisa di rumah sakit, bisa di Litbangkes dan seterusnya itu. Maka selama belum ada pemeriksaan PCR, jangan pernah mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus corona. Karena apa? Karena efeknya sangat dahsyat. Efeknya seseorang yang dikatakan positif padahal rapid testnya yang reaktif, yang belum tentu itu virus corona, maka terus kemudian dampaknya sangat hebat bagi yang bersangkutan. Bukan hanya yang bersangkutan, tetapi keluarganya, tetangganya, semuanya ikut terdampak. Belum lagi nanti ada yang mengucilkan, belum lagi nanti kalau Allah takdirkan meninggal, terus kemudian jenazahnya ditolak hanya gara-gara rapid test yang dikatakan reaktif, yang belum tentu itu virus coronanya positif. Karena positif tidaknya seseorang terkait dengan virus corona hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan swab tenggorokan atau PCR itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan mudah-mudah mengatakan bahwa seseorang positif corona, karena pada kondisi pandemi COVID-19 ini hal itu sangat sensitif. Jaga diri kita untuk berkomentar berlebihan terkait dengan itu. Pengetahuannya, ilmunya adalah PCR adalah swab tenggorokan, adalah satu-satunya untuk saat ini, adalah satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus corona, bukan dengan rapid test. Saya kira itu, mohon kita berbesar hati untuk tidak terlalu berlebihan terkait dengan rapid test ini sehingga salah, dan yang menjadi korban adalah yang dikatakan rapid testnya sebenarnya reaktif tapi di luaran sana dikatakan positif virus corona. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya? Jadi belum. Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, ada kemarin ada beberapa yang
meninggal karena stroke ada, karena jantung juga ada, dan malah mereka COVID-nya negatif. Gitu. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, ya bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena. Saya kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam atau pilek atau batuk atau agak-agak sesak napas lah selama 1 minggu. Tapi sesudah itu, sesudah antibodi kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal. Dan juga antibodi di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya gejala penyakit ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup itu banyak, dan hidup kita bukan angka loh ya. Hidup kita tidak ditentukan dengan statistik. Jadi sebenarnya kalau ada yang misalkan di berita yang meninggal karena corona itu sebenarnya sudah terkomplikasi dengan penyakit lain gitu. Betul. Jadi betul bukan meninggal karena satu virus corona ini sendiri gitu. Bukan. Jadi itu tidak ada dalam data bahwa ada yang meninggal hanya karena satu virus ini. Jadi belum ada. Jadi jangan panik, jangan lantas bingung dan takut dan bahkan jadi curiga dengan setiap orang. Ini banyak kan batuk dikit langsung corona gitu. Bersin dikit corona gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang tidak menjadi bahaya kalau kita dalam kondisi yang sehat, tapi perlu diwaspadai untuk orang yang sudah umur mungkin gitu, atau mungkin yang punya riwayat penyakit gitu. Jadi itu yang harus lebih waspada. Dan kenapa sekarang kita harus ada di rumah dan social distancing lebih untuk memutus tali rantai penularan tersebut gitu.